airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum guys. Siang ini saya ingin membahas mengapa radikalisme di Indonesia ini sangat sulit untuk dihilangkan. Terlebih dalam masa sekarang terus saja ada generasi penerusnya. Tapi saya sendiri yakin sebentar lagi pun akan lenyap seiring dengan pemikiran dan kemajuan zaman, di mana manusia sudah mulai bisa mencari kebenaran sejarah, ya, bahkan menyangkut masalah agama. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa founding father kita dan juga Islam Nusantara itu memang sangat luar biasa, karena yang dilihat dari Islam Nusantara atau yang lazim kita sebut NU, Nahdlatul Ulama, itu adalah sebuah konsep bahwa kita sebagai manusia harus berpikir secara Islam adalah tunduk kepada Tuhan, kemudian secara akhlakul karimah kita harus tahu bahwa Allah atau Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita takut untuk berbuat salah, kita takut untuk menganiaya orang lain, kita takut untuk menzolimi orang lain, bahkan kita takut untuk korupsi atau membuat penderitaan bagi bangsa kita sendiri, ya. Ini sangat luar biasa konsep yang sudah dituangkan oleh founding father kita dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, menyangkut masalah Islam dengan kebangsaan, ya, Islam dengan nasionalisme. Nah, kita bisa melihat sekarang tuh banyak sekali dalil-dalil yang sangat menyesatkan, ya, melihat sisi agama tuh hanya dari sisi yang sifatnya eksplisit seperti cara berpakaian, terus kemudian lebih banyak mempersoalkan masalah orang lain dibandingkan kembali kepada akhlakul karimah atau akhlak diri kita sendiri. Kenapa radikalisme ini sulit ditundukkan? Memang sejak Indonesia merdeka, seperti saya sudah pernah katakan bahwa Indonesia ini sejak dulu selalu dirongrong oleh kekuatan asing. Kenapa kekuatan asing ini begitu masif di Indonesia, seperti misalnya Amerika Serikat, karena mereka punya transnational corporation di Indonesia yang sangat besar, dari mulai Sumatera sampai ke Papua. Ini sangat luar biasa. Nah, pada saat Bung Karno ingin menerapkan konsep Trisakti, yaitu berdiri di atas kaki sendiri secara komprehensif, ya, dari mulai ekonomi, budaya, dan politik, mereka tentu tidak suka, karena kalau bisa mereka bisa merampok sebanyak-banyaknya kekayaan yang ada di Indonesia. Dan ini sukses pada saat pemerintahan Orde Baru, di mana CIA jelas-jelas membantu di belakang Soeharto dengan menghilangkan semua paham Soekarno dan golongan kiri, termasuk PKI, ya. Saya tidak bicara mengenai masalah, saya pun bukan orang yang simpati dengan komunis, ya, tapi yang dihancurkan adalah demokrasi, karena mereka selalu berusaha untuk mencari celah fasisme. Kita tahu Amerika Serikat ikut membiayai Masyumi pada saat PRRI dan Permesta, kemudian DITII pada tahun 65, kemudian Pak Harto naik pun dia membebaskan seluruh tahanan DITII untuk melawan PKI. Slogannya seperti itu, dengan membuat satu stigma yang buruk.
Padahal kalau kita lihat dari anggota PKI yang dibantai oleh rezim Soeharto adalah kebanyakan adalah buruh tani, para pekerja, para pengelola partai. Apa sih mereka bahayanya? Dan mereka tidak bersenjata karena mereka sangat menentang imperialisme. Itu yang sebetulnya dibantai. Nah, kemudian pada tahun 65 Soeharto sukses. Mereka tetap melakukan satu pembinaan, kaderisasi untuk sampai sekarang ya. Karena militer bisa berkuasa tuh harus ada bentuk alasan imajiner, atau menggulingkan pemerintahan yang demokratis memang ada alasan yang imajiner, misalnya anti komunis. Anti komunis sudah tidak laku, gunakan Islam. Kita melihat bahwa Islam yang mereka lakukan tuh hanya untuk menjustifikasi pihak yang lain salah atau menyalahkan pemerintah. Nah, ini yang banyak sekali bermacam-macam dalil yang tidak jelas ya, dari mulai masalah yang sangat merendahkan perempuan, misalnya ya saya tidak usah utarakan ya, sangat memalukan ya untuk sebagai seorang muslim ya, karena hal itu tidak mencerminkan satu kedewasaan berpikir seperti pikiran orang yang primitif. Yang luar biasanya lagi, para elit politik pun kenapa mereka berslogan seperti itu? Karena apa? Karena memang seperti misalnya mantan presiden kita selalu sekarang bikin slogan Islam karena dia sukses pada saat Pilkada DKI. Itu adalah satu kebodohan yang luar biasa untuk warga Jakarta. Memilih seorang pemimpin hanya berdasarkan fitnah. Bayangkan, fitnah dilontarkan oleh Buniani pada saat Ahok di Kepulauan Seribu. Buniani pun terbukti dan sudah divonis, tapi sampai sekarang pun masih dibela luar biasa dengan menistakan Islam. Jadi Indonesia ini hanya digoyang oleh satu kondisi politik identitas. Dari itu, tingkatkan nasionalisme, gunakan akal sehat, dan kita tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Kan terkenang selama hidupku.